membawa hati kita dan kehidupan kita kepada Tuhan. Tanggalkan setiap beban dan kita memfokuskan hati kita, pikiran kita untuk kita hanya menyembah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 96 ayat 11 sampai 13,
Engkau hubungkan setiap kami yang sakit, Engkau pun sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau berkati kami dengan luar biasa. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, untuk kami boleh ibadah kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami saat pagi hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir Engkau sendiri yang beracara Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Ampuni Bapa atas setiap kesalahan kami, dosa kami dan pelanggaran kami. Biarlah kelayakan daripada-Mu Tuhan boleh kami terima saat pagi hari ini Tuhan, sehingga ketika kami pulang Tuhan, penuhlah sukacita kami, penuhlah pengharapan kami Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan akan mengalir untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara ketika kita hidup rukun bersama, baik di dalam keluarga, di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara kita akan pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diberkati Tuhan yang luar biasa, berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan pertanyaannya bagi kita adalah, dengan apa kita mau balas segala kebaikan kita di dalam kehidupan kita? Selalu kehidupan yang berubah, kehidupan yang taat, kehidupan yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya minta sama Bapak Ibu bersama. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan sabda. Kita mau mendengar apa yang mau
siap Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah makanan bagi kerohanian kami. Dan kami siap menikmatinya. Kami siap dibentuk. Kami siap diberkati. Kami juga siap ditegur. Kami siap dilengkapi dengan kebenaran firman. Dan saat itu Tuhan, kami serahkan hati pikiran kami sepenuhnya. Lembutkan hati kami untuk bisa dan siap ditanami dengan benih kebenaran firman Tuhan. Dan kami sambut dengan sukacita pemberitaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Saudara sekalian, ya bacaan hari ini cukup hafal, kisahnya apa, jalan kronologisnya apa, jalan ceritanya apa tentang Sakyus. Tetapi kita mau melihat dari sisi yang lain, dari kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita semakin diperlengkapi, supaya kita semakin memahami dan semakin kita tahu apa yang harus kita buat. Di dalam bacaan firman Tuhan pagi hari ini, dan saya berjudul menghakimi sama dengan membunuh secara rohani. Menghakimi sama dengan membunuh secara rohani. Kisah Sakyus sudah tidak asing lagi, bahkan sejak dulu zaman sekolah minggu ini sering sekali disampaikan. Bahkan ketika kita suruh menceritakan, masing-masing pasti sudah hafal, gitu ya. Tetapi di sini saya ingin kita membahas, kita menggali bahwa ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mungkin saja belum pernah diungkapkan oleh seseorang, atau kita belum pernah mendengar. Dari bacaan ini ayat 1 sampai yang ke-10 di sini ada 3 karakter seseorang. Ya, ada 3 karakter seseorang. Yang pertama karakter Kristus, yang kedua karakter Sakyus, dan yang ketiga karakter orang banyak. Dan disinilah yang menentukan kehidupan kita seperti apa. Dan kalau kita belum tepat atau belum seperti yang diharapkan Tuhan, harapannya setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita akan bisa bergumul untuk diubahkan oleh Tuhan dan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadi bergumul. Mengapa menghakimi sama dengan membunuh secara rohani? Nanti akan saya jelaskan. Yang pertama di sini saya rindu kita melihat dari karakter yang pertama dahulu, yaitu Kristus. Ya, Kristus itu bagaimana dalam kisah Sakyus ini? Sebetulnya karakter Kristus itu dijelaskan dengan detail dan diwakili hanya di dalam 1 ayat saja. Ayat yang mana? Ayat yang ke-10. Buka dulu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 berbicara demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu dalam tanda kutip digarisbawahi, dipertebal. Intinya di situ. Jadi setiap tindakan Kristus, setiap apapun yang dikerjakan Kristus di sini tujuannya, arahnya di sini. Ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya sudah memiliki tujuan yang jelas, engkau pergi bergereja itu untuk apa? Engkau pergi beribadah itu untuk apa? Engkau berdoa itu untuk apa? Engkau baca firman Tuhan itu untuk apa? Ketika engkau tidak memiliki tujuan yang jelas, ya, maka semuanya itu Bapak Ibu Saudara kerjakan dengan malas-malasan pasti. Tidak ada antusiasme, banyak bolong-bolong, gitu ya, atau banyak lowongnya, karena memang tujuannya belum ada. Sehingga itu menjalannya pokoknya penting bimbing baik. Tidak bisa bicara soal iman, bicara soal praktek kehidupan rohani iman Kristen itu tidak bisa asal bimbing. Karena Tuhan setiap apapun yang dibuat oleh Tuhan pasti punya tujuan.
Bisa jadi memang ada oknum-oknum pada masa itu yang memang memaksa atau mengambil lebih daripada yang seharusnya. Sehingga Sakyus di sini di kalangan lingkungan di tempat itu kurang diterima. Tetapi Kristus apa? Melihat Sakyus, kemudian apa yang dia katakan? Sakyus, segeralah turun. Kristus tidak menolak, karena kembali lagi ke ayat 10. Tujuannya jelas. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Sederhana. Bapak Saudara dikasih Tuhan, karakter Kristus ini seharusnya juga kita miliki. Ketika melihat ada orang yang sungguh-sungguh memerlukan kasih Tuhan, perlu ditolong. Harusnya kita memberi kesempatan. Yang dilakukan oleh Yesus ketika ketemu Sakyus, dia melihat Sakyus. Yang kedua apa? Memberi kesempatan. Dasarnya apa? Ayat 10. Kemudian apa lagi yang terjadi? Setelah itu, setelah Kristus melihat masuk ke dalam rumahnya Sakyus, di dalam rumah Sakyus ada perbuatan besar, ada pertobatan besar, dan satu keluarga seluruh anggota keluarga diselamatkan. Yang poin yang terpenting melihat dan memberi kesempatan. Seringkali banyak orang tidak memberi kesempatan kepada apa yang dilihat. Ketika melihat satu hal yang kelihatannya ini tidak umum, gitu ya, kelihatannya menyimpang, karena mata ini seringkali tertipu. Sehingga sebelum kita bertanya kepada yang bersangkutan, kita sudah mengambil sebuah keputusan. Kita mengambil sebuah argumen, penjelasan bahwa orang ini ternyata begini, dan sesuai dengan pemahaman apa yang kita lihat. Tapi realitanya saudara, ketika Kristus melihat Sakyus memberi kesempatan, hasilnya coba keluarga Sakyus. Karena memang itu tujuannya. Jadi ketika kita melayani, ketika kita melakukan apapun, ketika kita bekerja, ketika kita berteman, ketika kita bersahabat, ketika kita melakukan aktivitas apapun, kita juga harus berdoa. Bukan mencari keuntungan sendiri, tidak, tetapi bertujuan memberkati. Sekali lagi, bukan berdasarkan materi, tetapi memberikan kesempatan supaya Kristus dikenal. Karena kita ini adalah anak-anak Kristus. Ya, ini yang harus kita tahu. Itu karakter pertama, karakter Kristus. Yang kedua, karakter Sakyus. Karakter Sakyus dalam ayat yang ketiga berkata demikian. Ayat ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Di sini dikatakan ia berusaha untuk melihat. Ayat yang keempat juga ada. Ia lalu memanjat pohon ara untuk melihat. Yang pertama, usahanya dia untuk melihat Kristus gagal. Tetapi dia berjuang, ya, menerobos orang banyak tidak bisa, berjuang berlari mendahului dan manjat pohon. Karena memang dia menyadari kelemahan dia. Untuk apa? Melihat Yesus. Keadaan yang sama. Kristus melihat Sakyus. Betul ya tadi ya, ada kata melihat. Sakyus 2 kali dikatakan dia melihat supaya bisa melihat Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat kehidupan Sakyus, di sini adalah seharusnya semangatnya dimiliki oleh setiap orang percaya.
ibadah sama sekali karena harus bertanggung jawab dalam pekerjaan. Engkau belum menerima buahnya ya. Karena hidupmu masih panjang. Engkau juga belum berkeluarga. Bagaimana bentuk keluargamu ketika engkau tidak mengutamakan Tuhan sejak dari hal yang sederhana? Semua ada buahnya. Minggu yang lalu saya juga sudah jelaskan tentang Daud yang berdosa. Sudah bertobat, sudah diampuni, sudah. Apakah dia selamat ketika mati? Selamat, saudara. Tetapi hidupnya jasmaninya harus memikul. Anak-anaknya menolak dia, anak-anaknya mau membunuh dia. Panglima kepercayaan dia memberontak kepada dia. Daud seorang raja yang hebat luar biasa, ditolak dan dikutuk oleh rakyat. Akibatnya seperti itu karena satu dosa yang sudah dia pertobatkan dirinya sendiri. Apakah itu terjadi setelah bertobat? Setelah bertobat, saudara. Makanya saudara, dalam hal ini Sakyus zaman ini harus memang kita miliki semangatnya. Ciptakanlah kesempatan supaya kita tetap berjumpa dengan Tuhan. Apapun alasannya, apapun resikonya, tetap jumpa dengan Tuhan. Jangan sampai kau puasa di hari ini. Puasa apa? Puasa rohani. Jangan sampai engkau tidak makan secara rohani dalam setiap hari. Apalagi hari ini, karena hari ini adalah hari yang sudah khusus, hari yang sangat penting. Karena semua yang ada akibat. Memang engkau mungkin tidak merasa, atau mungkin kita sudah katakan bahwa kehidupanmu ketika hari ini engkau menguduskannya, Tuhan suka dengan hari ini. Tuhan perlu penyembahan. Meskipun Tuhan tidak kurang memuliakan, tapi untuk itulah kita dipanggil, untuk memuliakan. Dan setelah Sakyus melihat apa yang dia respon ketika Kristus ngomong, turunlah aku akan menumpang di bumi. Apa yang dilakukan? Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini yang dilakukan oleh Sakyus. Lalu Sakyus segera turun dan menerima. Saudara, zaman sekarang ini banyak orang ingin ketemu Yesus, sudah melihat Yesus tapi tidak menerima. Hatinya tetap digembok, hatinya tetap terkunci sehingga tidak ada perubahan dalam hidup. Yang diisi hanya apa? Hanya underestimate terhadap orang-orang di sekitar. Dia hanya melakukan semuanya itu supaya dilihat, aku itu orang Kristen, aku ini sudah jemaat setia. Bukan itu. Tetapi bagaimana hatimu bisa menerima Kristus ini? Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara bisa membedakan ini orang yang terus menyembah Tuhan, ini orang yang benar-benar terus menyembah Tuhan, menerima Kristus dan haus akan Tuhan, dengan tidak haus akan firman Tuhan, hanya melakukan secara rutinitas. Bisa membedakan? Bisa membedakan? Bukannya saya ngajak belajar untuk menghakimi, tetapi beda. Dia nggak mau ngomong, kita bisa tahu. Kenapa? Karena rohnya sama, energinya sama. Bukankah Tuhan Yesus ketika murid-muridnya berjalan ke Emmaus, mereka bahkan tidak sadar. Ketika mereka menyadari ketika Kristus mulai melakukan sebuah tindakan atau perbuatan pada saat dia seperti melakukan firman, disitulah dia merasa, bukankah ketika kami berjalan, ketika mereka berjalan ke Emmaus, bukankah roh kita berkobar-kobar, walaupun mereka belum mengenali Kristus. Setelah dia kesana, realitanya ada roh yang sama, yang mengubah, walaupun belum tahu ini jenis roh. Realitanya begitu. Makanya ketika kita menerima Kristus, di sini harus benar-benar kita jalankan, harus benar-benar kita hidupi, menerima Kristus. Setelah menerima Kristus, apa yang dilakukan? Ketika menerima Kristus artinya menerima segala keberadaan apa yang disampaikan Kristus, dan itu diterima dengan ketulusan hati. Entah itu bertolak belakang dengan perilakunya, entah itu bertolak belakang dengan keinginannya dan lain sebagainya. Karena hidup benar itu lebih sulit daripada hidup baik.
dalam apa? Di dalam pergumulanmu atau di dalam pandangan matamu melalui orang lain, mujizat-mujizat yang orang lain terima. Tanpa kita menerima Kristus itu tidak akan pernah terjadi. Ya, Sakyus bertobat. Tanpa ada bertobat, tanpa ada perubahan di dalam Kristus, dia tidak akan pernah bisa melakukan. Setengah dari diriku akan diberikan kepada orang miskin. Sebelumnya dia pernah melakukan hal ini tidak? Tidak. Baru setelah dia menerima Kristus, maka dia bisa memberikan kepada orang miskin. Dan di sini ada satu kalimat lagi, dan sekiranya ada sesuatu yang kopas dari seseorang akan dikembalikan 4 kali lipat. Kata sekiranya ini, kira-kira apakah ini sering dilakukan oleh Sakyus memeras orang lain? Tidak. Sekiranya, kalau memang ada, kata lainnya, kalau memang ada orang yang memeras, aku akan mengembalikan 4 kali. Bisa saja jadi dia pernah memeras seseorang, tetapi di sini, jika memang ada orang yang memeras, aku akan mengembalikan 4 kali. Di sini adalah sebuah keputusan yang luar biasa, dan dia menyadari bahwa lingkungannya melihat akan hal itu, tetapi tindakannya ini yang berbalik berubah sama sekali. Inilah Bapak Saudara kasih. Jadi sikap-sikap kehidupan Sakyus ini harusnya memberi inspirasi kita sebagai orang-orang percaya. Di masa sekarang, di masa pandemi ini, banyak orang justru malah mematahkan iman yang sudah mulai berubah. Ini beresiko besar, karena hidup ini tidak semakin mudah, jadi sini akan semakin sulit. Dan ketika semakin sulit, ketika kita tidak memiliki pegangan yang kuat, maka kita hanya benar-benar. Ciptakanlah kesempatan-kesempatan supaya porsi nutrisi buat rohani kita tetap terjun. Itu karakter orang yang berdua, Sakyus. Yang pertama tadi, Yesus Kristus, karena memang intinya ayat ke-10 dari kedatangan Yesus atau kelahiran Yesus. Dan yang kedua, Sakyus. Dan Sakyus ini adalah orang yang benar-benar haus dan merespon benar tentang kebenaran firman Tuhan. Akhirnya dirinya diubah. Kemudian yang menjadi pembahasan utama, yaitu menghakimi sama dengan membunuh secara rohani. Kita perhatikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Hati-hati, jangan-jangan kita menjadi bagian orang seperti ayat yang ke-7. Tetapi semua orang apa? Melihat. Tuhan Yesus tadi ada kata melihat. Ada. Responnya memberi kesempatan. Yang kedua Sakyus melihat. Betul enggak? Ada ya? Jelas ya? Ada. Sakyus melihat Kristus. Kristus melihat Sakyus. Dan orang banyak melihat siapa? Melihat Yesus dan Sakyus. Sama-sama melihat, tetapi keputusannya berbeda, responnya berbeda. Karena apa? Mereka tidak punya tujuan. Tetapi semua orang melihat hal itu. Kemudian apa? Bersungut-sungut. Kenapa bersungut-sungut? Karena melihat ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang banyak sudah menghakimi. Siapa yang dihakimi? Siapa yang dihakimi menurut Bapak Ibu? Perhatikan dulu. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini arahnya ditujukan kepada siapa? Kepada Yesus, saudara. Ia menumpang di rumah orang. Ianya siapa? Yesus. Lah wong akeh sing ora duwe tujuan. Mereka memprotes Yesus. Bukankah Kristus sudah menjelaskan
keberadaannya, saudara. Ketika kita melihat, kita ada irian, ada sungut-sungut, karena sungut-sungut pasti ada dasar, gitu ya. Dan ketika sudah keluar statement yang dikeluarkan dari mulut, itulah sebetulnya dia sedang membunuh dirinya sendiri. Seringkali saudara, kita memandang orang hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Saya kasih tahu, banyak orang Kristen masih hidup di masa lalu, tidak hidup di masa sekarang. Artinya hidup di masa lalu. Ketika masa lalu melihat saudara-saudara seiman sama gereja memiliki dosa, memiliki perbuatan-perbuatan yang tidak benar di masa lalu, dan sampai hari ini orang ini atau kita masih melihat dosa orang-orang itu di masa lalu sampai sekarang. Padahal saudara, kita tahu kan, ketika sudah bertobat itu selesai, karena tanggungannya yang menanggung adalah orang yang bisa. Tetapi kita sebagai teman, kita sebagai saudara, seringkali merasa Tuhan tidak bekerja maksimal dalam hal ini. Tuhan pernah minta bantuan aku untuk mendampingi umat itu. Tetapi kita sering menyerobot haknya Tuhan, menghakimi orang. Makanya Bapak Ibu Saudara dan Saudara, tetapi semua orang melihat hal itu kemudian bersungguh-sungguh. Pertanyaannya yang muncul sekarang, apakah kita juga bersungguh-sungguh ketika melihat saudara kita bertumbuh di dalam iman? Ketika saudara kita diberkati Tuhan, ketika saudara kita dulunya dia orang yang sangat berdosa, tetapi sekarang setelah dia percaya Yesus, hidupnya semakin meningkat, luar biasa dan menjadi berkat luar biasa. Apakah kita cemburu dan akhirnya kita bersungguh-sungguh? Karena apa? Dari dulu sampai sekarang, sampai besok mungkin hidupmu ini terus, Pak. Sebetulnya saudara tidak seperti Sakius, melihat, menerima, bertobat, diubahkan oleh Tuhan. Karena banyak orang Kristen hanya sampai melihat, senang melihat Kristus, percaya bahwa Yesus bisa melakukan mujizat sampai di situ saja, tetapi tidak membuka hati, minta Kristus masuk, bekerja maksimal, diubah. Tapi yang ditanya, aku sudah mengundang Yesus Pak Pendeta, buktinya apa? Aku bergereja dari tahun sekian sampai tahun sekian. Tapi nyatanya kehidupannya tetapi dari batu sandungan bagi orang lain. Tapi nyatanya kehidupannya tidak mencerminkan orang yang percaya. Tapi kenyataannya hidupnya tidak menjadi kesaksian. Tapi nyatanya kehidupannya tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Di sini yang berbahaya, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti kata orang banyak ini. Makanya kita perlu konfirmasi. Makanya kita perlu bertanya. Makanya kita perlu menegur juga, supaya yang salah bisa tahu kesalahan. Saya sering katakan, ketika kita tahu ada saudara seiman kita bersalah, pilihannya ada. Saudara berani menegur atau tidak? Saudara
biasanya mengganggu, dan pada umumnya mengganggu ketika tidak puas. Nah, kemudian orang yang tidak puas itu bagaimana? Merasa ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang banyak ini merasa lebih baik daripada Sakyus, betul tidak? Betul tidak? Ya mungkin dia sadar dia berdosa, tapi dosa itu lebih sedikit daripada Sakyus. Karena dia ngomongnya gitu, dia menumpang di rumah orang berdosa. Karena Sakyus dianggap adalah orang yang berdosa. Dan orang yang ngomong gitu pasti merasa bahwa dirinya dosanya lebih sedikit tuh. Coba cari di dalam. Ada penjelasan enggak? Dosa yang sedikit sama dosa yang banyak. Tidak ada. Dosa kecil sama dosa besar. Yang pitik kalau yang sapi gitu. Ada yang penjelasan? Dosa apa? Bonusnya apa? Sama. Nyolong pitik, nyolong sapi, nyolong gajah, hukum ekor, kodok. Kalau hukum Kristus. Dari sini, kalau kita tidak berhati-hati, ya, maka kita akan sudah membuat diri kita membenarkan diri kita. Hati-hati. Ya? Kalau orang yang membenarkan diri kita, dia akan menutup telinganya untuk mendengar penjelasan. Ya. Ketika orang sudah merasa dirinya benar, dia akan menutup telinganya untuk mendengarkan penjelasan. Barulah pasti seperti itu. Dan orang yang demikian tidak akan pernah bertumbuh dalam iman. Karena apa? Dia tidak memiliki kerendahan untuk belajar. Belajar itu apa? Mendengar dan mendengar. Betul ya? Begitu kan? Lanjutnya, ya. Mengapa orang ini bisa mengatakan seperti itu? Karena dia memandang dari pandangan duniawi. Kalau Kristus memandang dari pandangan surga, bahwa orang ini perlu diselamatkan. Tapi orang banyak uang dosa, kesorakan kesempatan di situ. Saudara, tidak ada orang yang tidak berdosa. Jadi jangan merasa benar. Karena sebetulnya ketika kita mulai mematuhi, mulai merasakan, mulai mengungkapkan perkara-perkara yang di luar kendali kita, karena kita tidak tahu kebenaran yang sebenar-benarnya. Kemudian kita sudah mengungkapkan. Nah itu adalah bagian dari memahami. Dan memahami semakin membunuh secara rohani. Hanya kita harus berjaga-jaga supaya kita menjadi pribadi yang seperti Sakyus yang terus berjuang. Meskipun sulit, kita harus senantiasa haus dan kuasa Kristus sempurna di dalam kehidupan kita sendiri. Jangan menjadi orang yang berkarakter seperti orang banyak dalam kisah Sakyus. Dan hanya melihat kemudian bersungguh-sungguh menghakimi, underestimate orang-orang di sekitar, karena dia merasa paling benar, karena dia merasa sudah. Tetapi realitanya itu adalah orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Saudara Tuhan, mari kita kepala dan kita merenungkan tentang firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita memiliki kerendahan hati, betapa penting kita mengakui setiap segala perbuatan. Hati-hati menggunakan mata kita, hati-hati menggunakan telinga kita, karena telinga dan mata seringkali tertipu dengan segala keadaan. Tapi realitanya saudara, Tuhan menginginkan kita memiliki prinsip yang sama, memiliki tujuan yang jelas sebagai orang besar. Bahwa kita perlu menjadi saksi. Yang utama adalah menjadi beriman dengan membawa berita kasih Kristus kepada siapapun yang ada di sekitar. Jangan memakai pandangan dunia, karena pandangan dunia seringkali menyesatkan. Karena pandangan dunia senantiasa mencari keuntungan sendiri. Tapi saat ini Bapak sudah kasih Tuhan, katakan pada Tuhan, aku mau. Kau berikan kepekaan di dalam hati,
Bahkan seringkali kita membunuh iman seseorang. Iman saudara-saudara kita sendiri yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam iman. Mari Bapak silakan kita menjadi pribadi yang seperti Yesus, yang siap menanti perbuatan besar Allah di anak-anak saudara-saudara kita. Kita menjadi pribadi yang menumbuhkan,
Bapak surgawi kami bersyukur kepada Tuhan karena menyertai kami dalam ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur karena setiap minggu kami tetap bisa beribadah tatap muka dan terus memberkati kami dengan kesehatan. Jauhkan kami dari virus corona sehingga kami tetap bisa melakukan ibadah tatap muka ini Tuhan. Meskipun tidak banyak jemaat yang bisa hadir karena faktor usia maupun faktor ketaatan terhadap protokol kesehatan. Tapi kami bersyukur hari ini Engkau telah menyertai kami dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya dengan baik. Kiranya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan berkatilah Tuhan persembahan yang sudah kami berikan atau yang akan kami berikan. Ya semuanya berkenan di hadapan-Mu dan Tuhan semakin memberkati pekerjaan kami, usaha kami, hingga semuanya pun menghasilkan berkat kecukupan dan berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara setiap hari selama 1 minggu ke depan ini. Tuhan menyertai dalam setiap perjalananmu. Tuhan menyertai dalam setiap pekerjaan. Tuhan menyertai dalam setiap apapun yang Bapak Saudara kerjakan. Tuhan memberkati Bapak Saudara dengan kesehatan, dengan kekuatan. Karena Tuhan adalah penyembuh, pemulih bagi setiap pribadi yang mengalami. Tuhan berikan kekuatan bagi yang lemah. Tuhan memberikan pengharapan bagi yang putus asa. Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan memberikan penghiburan bagi yang berduka. Terima kasih Bapak atas segala kasih-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya akan nyata dalam setiap jemaat. Terima kasih Bapak, sertai dalam perjalanan pulang maupun hal yang lain yang masih harus dikerjakan di gereja ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya.